Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mendengar doa. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Sungguh kami ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur. Urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus mendengar doa. Kejadian pasal 25 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Dikatakan begini, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat Ishak berdoa kepada Tuhan. Siapa Ishak? Ishak adalah suami daripada Ribka. Apa yang Ishak lakukan adalah contoh, adalah teladan bagi kita. Bahkan apa yang Ishak lakukan adalah sebuah tanggung jawab. Dia bukan cuma menafkahi, tapi juga dia bertanggung jawab mendoakan istrinya. Dan saya berdoa, para suami yang mendengarkan ini, engkau punya tanggung jawab untuk mendoakan istri dan anak-anakmu. Waktu Ishak berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan menjawab doanya. Istrinya yang mandul itu, yang tidak produktif, tiba-tiba Tuhan mengadakan mujizat. Istrinya mengandung. Dan saya percaya kalau Tuhan memberikan sesuatu tidak pernah biasa. Selalu Tuhan akan memberikan yang terbaik. Terbukti saudara, waktu Ishak berdoa kepada Tuhan, Tuhan bukan cuma memberikan satu anak, bahkan Tuhan memberikan 2 anak kembar. Sesuatu yang luar biasa. Mereka meminta 1 anak, tapi Tuhan memberikan 2 anak sekaligus. Nah, di ayat terakhir, di ayat 22 dikatakan, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Kata meminta petunjuk ini berbicara tentang sebuah kedekatan dengan Tuhan. Dan saya percaya mengapa Ishak doanya didengar dan dijawab Tuhan, karena ada sebuah kedekatan antara Ishak dengan Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, perlu sekali kita membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan, agar kita mengenal Dia bukan dari apa kata orang, tapi kita mengenal Dia secara pribadi. Saudara, tidaklah salah ketika kita berpuasa. Tidaklah salah ketika kita menjaga kekudusan ataupun kita berdoa. Semua itu baik. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi itu akan menjadi salah apabila semua itu dilakukan supaya Tuhan menjawab doa kita.
Seolah-olah ketika kita menjaga kekudusan, ketika kita berpuasa, ketika kita berdoa, seolah-olah kita ingin menyogok Tuhan. Dengan semua yang kita lakukan itu, kemudian Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Saudara, Tuhan tidak seperti itu, saudara. Kita seringkali berpikir, jikalau kita melakukan semua itu, maka Tuhan akan berbelas kasihan dan memberikan apa yang kita inginkan. Itu sebuah kekeliruan besar. Kebenarannya yang perlu kita ketahui adalah Tuhan telah memberikan segala yang kita butuhkan pada saat Dia mengaruniakan Kristus Yesus bagi kita, bagi semua orang. Kalaupun kita berdoa, kalaupun kita berpuasa dan menjaga kekudusan, itu bukan untuk menyogok Tuhan agar doa kita dijawab. Kalau kita melakukan semua itu tidak lain hanya untuk mendisiplinkan kedagingan kita, agar kedagingan kita tidak menguasai kita, agar daging kita lebih mempercayai Tuhan daripada yang lain. Jadi saudara, perlu kita ingat Matius 7 ayat 11 dikatakan, Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi ayat ini sama sekali tidak menuliskan ketika kita berpuasa, ketika kita berdoa dulu, ketika kita menjaga kekudusan dulu, baru Tuhan menjawab doa kita. Tuhan menjawab doa kita justru karena kita adalah anak-anaknya. Kita anak-anaknya yang meminta kepadanya. Jadi sekali lagi saudara, doa, menjaga kekudusan dan lain-lain itu baik untuk mendisiplin kedagingan kita, supaya mematikan kedagingan kita. Tapi itu bukan alat supaya kita menyogok agar doa kita dijawab Tuhan. Bukan saudara. Kita lakukan semua itu supaya mati kedagingan kita. Jadi pentingnya kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak Tuhan harus menyadari bahwa kita adalah anak kesayangan Tuhan. Kita ini biji matanya Tuhan, anak yang dikasihi. Jadi percayalah bahwa Bapa itu sungguh mengasihi kita. Satu-satunya alasan mengapa doa kita tidak dijawab Tuhan bukan karena Dia jahat, bukan karena Dia pelit, namun karena seringkali yang kita doakan, yang kita minta, yang kita harapkan seringkali tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya selama doa kita beriringan dengan kebenaran firman Tuhan, selama doa kita sesuai dengan firman Tuhan, maka saya percaya doa itu pasti didengar dan dijawab Tuhan. Untuk itu jangan berdoa hanya karena keinginan daging. Jangan berdoa hanya karena meminta satu dua hal. Berdoalah karena kita punya kedekatan, karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Dan lihatlah ketika kita berdoa sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita karena sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya doa kami Engkau dengar,
bahkan Engkau Tuhan yang menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.